malaikat Allah saja Pak Bu masih mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka belum beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah, alias masih kurang dan lalai dalam beribadah kepada Allah. Jangan khawatir, sekelam apapun masa lalu ibu bapak, sebesar apapun rumongso bapak ibu melakukan dosa di masa yang silam, kalau bertaubat dengan taubatan nasuha, banyak beristighfar, sebesar apapun dosa itu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik besar yang orang mati di atasnya belum tahu taubat. Kalau ada orang berbuat kesyirikan dengan syirik yang besar, syirik akbar, belum taubat, jaminan neraka jahanam selama-lamanya. Tapi taubat sebelum mati, tinggalkan amalan kesyirikannya, sebesar apapun dosa itu mesti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa pedulinya aku dengan dunia, kata Nabi. Apa pedulinya aku dengan dunia? Tidaklah perumpamaanku hidup di dunia ini demi ada beberapa Bapak Ibu. Yang pertama, hendaklah kita nanti khususnya pergantian malam tahun baru isi dengan apa? Isi dengan banyak beristighfar, taubat, memohon ampunan akan segala silap salah dosa kita di 1 tahun ini. Karena apa? Setiap kita tidak mungkin lepas dari yang namanya salah dan dosa. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam manusia itu cenderung selalu berbuat salah dan dosa. Tapi sebaik-baik orang yang sudah berbuat salah dan dosa adalah orang yang mau senantiasa bertaubat. Maka setiap kita Pak Bu tidak mungkin lepas dari jerat maksiat dan dosa. Seandainya ya ada di antara kita yang bisa lepas dari dosa-dosa yang dilakukan oleh badannya, mestio dia tidak akan bisa lepas dari dosa-dosa yang dilakukan oleh hatinya. Walaupun dia bisa lepas dari dosa-dosa yang dilakukan oleh badannya, tapi dia tidak akan bisa lepas dari dosa berupa keinginan-keinginan dalam hati untuk berbuat dosa sekecil apapun itu. Andai kata sebagian kita bisa lepas dari dosa dan maksiat lahir dan batin atau hati, orang itu tidak mungkin bisa lepas dari apa? Menghadapi godaan yang begitu dahsyat dari setan-setan dalam menggelincirkan kita dari siratil mustaqim, dari jalan Allah yang lurus, dari zikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Atau seterusnya, seandainya ada di antara kita yang rumongso menganggap dirinya bisa menghadapi dengan izin Allah seluruh godaan-godaan setan yang dahsyat, maka dia tidak akan bisa lepas dari apa? Dari kekurangan-kekurangan dan kelalaian-kelalaian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun kita, sehebat apapun kita, sesoleha apapun kita, pasti kita masih banyak kelalaian dan kekurangan dalam mempersembahkan ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita menungso manusia, yang kata Nabi tadi dalam hadisnya yang sahih, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun, sehingga para ulama mengatakan manusia itu mahallul khata' wan nisyan, tempatnya, gudangnya salah dan dosa. Jangankan kita manusia yang seperti itu, malaikat Allah saja Pak Bu masih mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka belum beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah, alias masih kurang dan lalai dalam beribadah kepada Allah. Padahal Allah ceritakan malaikat itu koyo robot, apapun yang Allah perintah langsung segera dilaksanakan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat terus segera melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Itu saja dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Ajuri
Rasulullah SAW menerangkan, malaikat tuh ngaku, Pak Bu, masih lalai, masih kurang dalam ibadah. Apa kata Nabi? Yudha'ul mizan yawmal qiyamah falau wuzina fihi samawati wal ard lawasi'at. Diletakkan mizan, diletakkan timbangan amal kebaikan atau amal keburukan di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata tuh timbangan amal diletakkan di langit-langit yang 7 semuanya dan bumi, pasti timbangan itu akan memenuhi langit-langit dan bumi. Segede apa timbangan amal itu? Lebih besar timbangan amal di akhirat di yaumil qiyamah ketimbang langit-langit dan bumi. Fataqulul malaikah, maka saat melihat begitu besarnya timbangan amal itu, malaikat bertanya, ya Rabbi, liman yazinu hadha? Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, untuk siapa diletakkan timbangan amal ini? Untuk siapa? Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah menjawab, liman syi'tu min khalqi. Itu timbangan amal aku letakkan untuk hamba-hambaku yang aku kehendaki. Aku letakkan timbangan amal itu untuk semua makhluk-makhluk yang aku kehendaki. Fataqulul malaikah, maka malaikat semuanya menjawab. Apa kata malaikat? Mengakui kekurangannya dalam ibadah. Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ma'abadnaka, kami belum beribadah kepadamu ya Allah. Haqqa ibadatik, dengan sebenar-benarnya ibadah. Itu malaikat yang begitu luar biasa kedudukannya, didekatkan di sisi Allah di atas langit-langit sana. Bagaimana dengan kita yang penuh salah dan dosa? Maka intinya tidak ada seorang pun dari kita yang selamat dari maksiat, salah dan dosa. Karenanya pergantian tahun, pergantian masa apapun, banyak-banyaklah beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku, kata Nabi Nuh, telah katakan kepada kaumku selalu, banyak-banyaklah beristighfar, mohon ampunan akan salah dosa kalian. Sesungguhnya Allah Zat yang Maha Pengampun. Jangan khawatir, sekelam apapun masa lalu ibu bapak, sebesar apapun romongso bapak ibu melakukan dosa di masa yang silam, kalau bertaubat dengan taubatan nasuha, banyak beristighfar, sebesar apapun dosa itu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Kata Allah dalam surat Az-Zumar, katakanlah wahai Muhammad, hamba-hambaku yang dosanya sangat besar, yang melampaui, yang dahsyat sekali dosanya sangat besar. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua jenis dosa. Syirik saja diampuni, syirik besar saja bisa diampuni andai kata taubat sebelum mati. Syirik besar yang tidak diampuni, maksudnya innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah masih mau mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Dalam surat An-Nisa dan Al-Maidah ayat 48 itu maksudnya apa? Syirik, dosa syirik besar yang orang mati di atasnya belum tahu taubat. Kalau ada orang berbuat kesyirikan dengan syirik yang besar, syirik akbar, belum taubat, oh jaminan neraka jahanam selama-lamanya. Tapi taubat sebelum mati, tinggalkan amalan kesyirikannya, sebesar apapun dosa itu, mesti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita tinggalkan tahun sebelumnya, tahun ini 2023, kita sambut tahun berikutnya tahun 2024 dengan banyak bermuhasabah. Dengan banyak muhasabah. Apa muhasabah? Evaluasi, koreksi diri, tinjau diri kita, ya, lebih banyak amal soleh atau amal keburukan selama tahun ini. Kalau itu lebih banyak amal soleh, kita tingkatkan. Kalau itu lebih banyak amal keburukan, kita perbaiki. Muhasabah itu apa? Evaluasi diri. Kita memaksa diri kita untuk meninjau
selama ini tentang perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan kita, sehingga kita memperoleh suatu kesimpulan tentang apa-apa yang sudah kita kerjakan. Apakah lebih dominan atau lebih banyak amal-amal soleh, amal kebaikan untuk kita tingkatkan jumlahnya, tingkatkan keikhlasannya, tingkatkan kesesuaiannya dengan contoh Rasul Muhammad SAW. Atau sebaliknya, ternyata tahun lalu banyak perkataan, banyak perbuatan, banyak ibadah atau yang dilalaikan, atau banyak dosa maksiat yang kita kerjakan, naudzubillahi min dzalik. Maka untuk kita perbaiki, kita ganti dengan amal-amal soleh di tahun yang akan datang. Maka muhasabah ini menjadi penting. Sungguh merugi jika orang enggan muhasabah. Minimal setiap hari itu kita muhasabah sebelum tidur. Sebelum tidur, ketika kita nebai kasur kita, baca doa Bismika Rabbi wada'tu jambi wabika arfa'u. Dengan namamu ya Allah aku letakkan punggungku di atas kasurku dan aku angkat bangun. Kalau engkau masih kalau engkau tahan jiwaku itu, maka aku akan hidup kembali, rahmatilah rohku itu dan jasadku. Nah, setelah mengucapkan itu, maka kita evaluasi sebelum doa tidur, sebelum baca doa Bismikallahumma amutu wa ahya. Kita evaluasi, ini hari ini lebih banyak amal soleh atau amal buruk yang saya kerjakan, atau dalam seminggu ini, atau dalam sebulan ini, kira-kira lebih banyak mana? Apakah amal soleh, syukuri, tingkatkan, ataukah amal toleh, amal yang buruk, dosa maksiat, istighfari, sesali, kemudian benahi, ganti, tingkatkan dengan amal yang lebih soleh di kemudian hari. Orang yang tidak mau muhasabah sungguh sangat merugi. Tidak ada rasa sesal yang muncul dalam hati ketika melakukan dosa dan maksiat. Tidak ada rasa sesal yang muncul dalam hati ketika melewatkan sebuah kebaikan atau beberapa kebaikan. Maka orang yang mau melakukan koreksi diri, muhasabah, bukan berarti dia akan tampil dan rumongso awakku lebih baik daripada orang lain. Bukan. Justru orang yang rajin muhasabah, dia akan melihat kekurangan-kekurangan dirinya lebih banyak daripada kelebihannya. Jadi orang kalau misalkan selalu menganggap dirinya, oh saya lebih baik dari dia, oh saya lebih banyak amalnya, oh saya lebih berkualitas ibadahnya, oh saya lebih ini lebih itu orang yang nggak pernah muhasabah. Itu orang yang mewarisi sifat dan sikap iblis. Iblis itu ketika dilaknat, dikeluarkan dari dalam surga, jamaah sekalian, itu ada sifat seperti itu. Selalu rumongso lebih baik daripada hamba Allah yang lain. Ketika suruh sujud hormat kepada Adam, ditanya sama Allah, ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Hei iblis, apa yang menghalangimu untuk enggan sujud kepada makhluk baru ciptaanku Adam, bapak moyang kita Adam. Sujudnya bukan sujud ibadah, sujud hormat. Apa jawab iblis? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, dengan pedenya ngomong di hadapan Allah, di atas langit di surga sana, ya Allah, ana khairum minhu. Saya ini lebih oke daripada Adam. Saya ini lebih keren daripada Adam. Saya ini lebih baik unsur penciptaan, sikap dan sifatnya dan keadaannya daripada Adam. Buktinya saja, sumber penciptaan kita, engkau ciptakan saya dari nyala api yang menyala-nyala, dahsyat, keren, hebat. Engkau ciptakan Adam dari saripati tanah yang hina. Merasa dirinya lebih baik selalu dari hamba Allah yang lain. Ini mewarisi sifat iblis. Orang yang rajin muhasabah, koreksi diri, justru akan selalu melihat kekurangannya lebih banyak daripada kelebihannya. Maka buah manfaatnya apa? Dia akan tampil menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih soleh lagi, lebih soleha lagi. Bukan di pandangan manusia, tapi di pandangan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting muhasabah ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, hendaklah kita manfaatkan pergantian tahun baru dan masa atau waktu apapun itu dengan memanfaatkan kesempatan hidup yang Allah berikan dan sisa umur yang masih ada dengan banyak beribadah, beramal soleh dan berbagi kebermanfaatan bagi sesama, wabil khusus umat Islam.
Suatu hari baginda Nabi pernah menegaskan, manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Kita sering dengar ya hadis riwayat Imam Al-Hakim, ikhtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah yang 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Karena kalau ya siapapun yang memanfaatkan 5 perkara ini dengan ibadah dan amal soleh, dia beruntung, dia selamat dunia sampai surga. Siapapun yang melewati 5 kesempatan emas ini, dia akan sulit untuk beramal di masa-masa yang berlawanan dengan kelimanya. Apa itu? Masa syababaka qabla haramika. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sepuhmu. Wasihataka qabla saqamika. Yang kedua, manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga, waghinaka qabla faqrika. Manfaatkan ketika engkau kaya, banyak harta sebelum datang masa fakirmu. Yang kelima, yang keempat, wa faraghaka qabla syughlika. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Yang terakhir, wa hayataka qabla mautika. Manfaatkan hidupmu di dunia sebelum datang ajalmu atau kematianmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 5 hal ini, masa muda, masa sehat, kaya, waktu luang, dan hidup di dunia, sesuatu yang tidak akan pernah terulang untuk kedua kalinya. Sesuatu yang tidak akan pernah terulang. Bahkan beberapa di antaranya hanya terjadi sekali seumur hidup. Inilah masa-masa yang harus kita manfaatkan. Kita itu hidup di dunia sementara, waktu terbatas. Kita itu seperti musafir, sedang melakukan perjalanan yang sangat jauh perjalanannya. Tapi kemudian kita mampir ke sebuah taman yang indah, banyak hiburannya, banyak fasilitasnya. Sebagian kita terlena, lupa pulang, lupa melanjutkan perjalanan yang jauh dan pulang ke kampung halaman. Itulah umpama kehidupan dunia sampai akhirat. Makanya Nabi, Pak Bu, Nabi itu tidurnya tidak senyaman kita, Masya Allah. Sebagian kita kalau tidur nyaman betul, pakai spring bed, pakai Inoa, pakai kasur apa lagi mereknya bagus tuh, Royal Foam misalnya. Nyaman tidur kita. Nabi Muhammad orang paling mulia, Nabi Muhammad orang paling sukses, Nabi Muhammad orang paling bahagia, Nabi Muhammad orang yang paling bertakwa di dunia sampai ke jannah. Sehari-harinya tidur di atas pelepah kurma. Dalam riwayat yang lain, pelepah kurma yang diukir jadi tikar. Setiap bangun bekas di punggungnya. Bekas di punggungnya. Apa itu? Alas tidurnya, saking kasarnya alas tidurnya. Sampai sahabat Abdullah bin Mas'ud kasihan delok Nabi kaya ngono kuwi. Ini orang paling mulia, ini orang paling derajatnya tinggi di dunia sampai ke jannah, kok hidupnya sehari-hari tidur pun kelihatan tak nyaman. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wahai Rasulullah, perlukah sekarang juga aku pergi ke pasar membelikan untukmu alas tidur yang paling nyaman, paling mahal? Apa jawab Nabi? Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, mali wad dunya innama masali wa masalud dunya kama salil musafir yastadillu tahta syajarati summa tarakaha. Apa pedulinya aku dengan dunia, kata Nabi. Apa pedulinya aku dengan dunia? Tidaklah perumpamaanku hidup di dunia ini, demikian juga kalian wahai umatku. Ini berlaku untuk kita juga. Tidaklah kita hidup di dunia ini, kata Nabi, kecuali seperti seorang musafir yang melakukan perjalanan yang sangat panjang, sangat jauh, tapi kemudian kita berteduh di bawah pohon taman yang indah, penuh hiburan, penuh fasilitas. Summa tarokaha, kemudian sekejap mata kita meninggalkan taman pohon tersebut untuk melanjutkan perjalanan yang tiada ujungnya di negeri akhirat. Maka jangan tertipu, tidak ada apa-apanya dunia ini dengan apa? Akhirat.